Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya akan memaparkan materi Pramuka PKPD 1 atas nama Nurul Fuadi dari kelas 30A. Langsung saja, yaitu upacara gerakan Pramuka. Yang dimaksud dengan upacara gerakan Pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota Pramuka. Itu merupakan pengertian dari upacara gerakan Pramuka. Selanjutnya, jenis-jenis upacara. Yang pertama, upacara umum. Upacara umum adalah upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara setiap hari Senin. Yang kedua, upatuplat. Upabuklat, yaitu upacara pembukaan latihan yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Yang ketiga yaitu upatuplat. Upatuplat ini atau upacara penutupan latihan yaitu dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Perbedaan dari upabuklat dan upatuplat, kalau upabuklat itu menggunakan Dasadharma Pramuka, sedangkan upatuplat tidak menggunakan Dasadharma Pramuka. Tata cara upabuklat yaitu yang pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. Yang kedua, pradana memasuki lapangan upacara. Yang ketiga, penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara. Yang kelima, laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing selesai, pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Yang keenam, pradana menjemput pembina. Yang ketujuh, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Yang kedelapan, laporan pradana kepada pembina upacara. Yang kesembilan, pengibaran bendera merah putih. 10, pengucapan dasadharma. 11, amanat pembina. 12, pembina memimpin doa. 13, laporan pradana kepada pembina. 14, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 15, pembina meninggalkan lapangan upacara. 16, penghormatan kepada reka kepada pradana. 17, pradana meninggalkan tempat. Dan yang terakhir, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Yang kedua, tata cara upatuplat, yaitu masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. Yang kedua, pradana memasuki lapangan upacara. Yang ketiga, penghormatan kepada reka kepada pemimpin upacara. Kelima, laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Yang kelima, pradana menjemput pembina. Yang keenam, penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Yang ketujuh, laporan pradana kepada pembina upacara. Yang kedelapan, penurunan bendera merah putih. Yang kesembilan, amanat pembina upacara. Yang ke-11, pembina memimpin doa. Yang ke-12, laporan pradana kepada pembina. 13, penghormatan kepada pembina pemimpin oleh pradana. 14, pembina meninggalkan lapangan upacara. 15, penghormatan kepada pemimpin reka kepada pradana. 16, pradana meninggalkan tempat. Dan yang terakhir, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Perbedaan antara upabuklat dan upatuplat ini juga terdapat pada pembacaan dasadharma, sehingga upatuplat tidak terdapat pembacaan dasadharma. Dan upabuklat itu pengibaran bendera merah putih, sedangkan upatuplat penurunan bendera merah putih. Selanjutnya yaitu bentuk barisan upacara di Satuan Pramuka Siaga adalah lingkaran melambangkan perhatian dan jiwa perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua, keluarga, atau pembina. Bentuk barisan upacara Satuan Pramuka Penggalang yaitu
berbentuk angkare yang mengembangkan atau perkembangan jiwa telah atau mulai terbuka. Selanjutnya yaitu upacara sebagai media perkembangan. Upacara sebagai media perkembangan atau pendidikan yaitu upacara umum dalam gerakan pramuka. Sejarah pramuka di Indonesia. Ketika kita melihat video ini, ketika kita melihat gambar ini, kita akan bertanya, siapakah yang ada dalam gambar tersebut? Nah, ini merupakan Bapak Pramuka atau Bapak Pandu Dunia, yaitu yang bernama Lord Robert Stephenson Smith, Baden Powell of Gilwell. Sejarah kepramukaan di dunia. Pada tahun 1908, Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya, yaitu kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1920, diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olimpiade Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Chief Scout of the World. Tahun 1924, Jambore 2 di Ermelunden, Denmark. Pada tahun 1929, yaitu Jambore 3 di Our Park, Inggris. Pada tahun 1933, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1937. Nah, Biro Kepramukaan Sedunia Putri mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Selanjutnya yaitu pramuka pada masa kedudukan Belanda. Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO ini pada tahun 1912 di Belanda dan pada tahun 1916 Netherlands Indische Padvindersvereniging atau NIPV diubah menjadi Kepanduan Vereniging, Kepanduan. Tahun 1930, organisasi kepanduan IPO, IPK atau Pandu Kesultanan, PPS atau Pandu Pemuda Sumatera melebur menjadi KBI, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia. Tahun 1931 dibentuk PAPI, yaitu Persatuan Antar Pandu Indonesia. Pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI, yaitu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Selanjutnya LKBB. Apa itu LKBB? LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. Yang pertama, LKBB menggunakan tongkat. Yang kedua, LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB. Adapun fungsi LKBB, yaitu yang pertama menumbuhkan sikap disiplin, yang kedua menanamkan sikap disiplin, yang ketiga menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan yang keempat menumbuhkan rasa persatuan. Aba-aba.
Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada serentak atau berturut-turut. Ada 3 macam aba-aba. Yang pertama aba-aba petunjuk, yang kedua aba-aba perintah, dan yang ketiga aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari peringatan atau pelaksanaan. Ini menggunakan tongkat tanpa menggunakan tongkat. Yang kedua yaitu aba-aba perintah. Aba-aba perintah adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Ini merupakan aba-aba perintah menggunakan tongkat dan tanpa menggunakan tongkat. Yang ketiga yaitu aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakannya. Aba-aba yang dipakai saat pelaksanaan adalah yang pertama gerak. Adalah suatu gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai gerakan tubuh yang lain. Contoh, jalan di tempat, siap gerak dan hadap kanan gerak. Jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contohnya, 2 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang. Mulai dilakukan atau digunakan ketika pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contohnya, berhitung mulai. Selanjutnya yaitu tali temali. Pengertian dari tali. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Pengertian simpul. Simpul adalah ikatan tali dengan tali, dan pengertian ikatan adalah ikatan tali dengan benda. Macam-macam tali. Yang pertama tali kapas, yang kedua tali ijuk, yang ketiga tali plastik, yang keempat tali karmantel, dan yang kelima tali webbing. Selanjutnya yaitu macam-macam simpul. Yang pertama simpul mati. Simpul mati adalah menyambung 2 buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Simpul hidup. Simpul hidup digunakan untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Simpul anyam, simpul anyam yaitu menyambung 2 buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Simpul anyam berganda yaitu menyambung 2 buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Selanjutnya macam-macam ikatan. Ikatan pangkal adalah merupakan salah satu ikatan yang seringkali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Yang kedua, ikatan jangkar, yaitu digunakan untuk membuat tandu darurat atau dapat digunakan untuk mengikat timba atau ember. Yang ketiga, ikatan tarik. Fungsi dari ikatan tarik ini adalah untuk turun ke jurang atau naik ke atas pohon. Ikatan palang. Fungsi ikatan palang ini untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal atau horizontal sehingga 2 tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Selanjutnya ikatan tambat, yaitu ikatan tambat berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya, seperti ikatan silang dan ikatan palang. Yang keenam, ikatan silang, yaitu berfungsi untuk mengikat 2 buah tongkat bersilangan. Yang ketujuh, ikatan canggah. Ikatan canggah berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan canggah umumnya dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Itulah macam-macam ikatan. Selanjutnya, sandi, morse, dan semafor. Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi adalah kode rahasia di mana rahasia hanya bisa diketahui oleh kelompok saja. Sandi dipergunakan pada saat berkemah atau melakukan pengembaraan, supaya dapat melatih diri untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Selanjutnya macam-macam sandi, yaitu yang pertama sandi kotak 1. Sandi kotak 1 ini disimbolkan dengan tanda titik 1. Jikalau A tidak ada titik, berarti B ada tanda titik, tetapi hanya 1.
Selanjutnya yaitu sandi kotak 2. Sandi kotak 2 ini disimbolkan dengan tanda titik 2. Artinya ketika A tidak ada titik, B ada titik 1, dan C ada titik 2. Ini merupakan sandi kotak 2. Yang ketiga yaitu macam-macam sandi, yaitu sandi kotak 3. Selanjutnya sandi Morse. Kode Morse atau sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal tertentu yang disepakati. Penggunaannya di seluruh kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Ini merupakan sandi Morse, di mana tanda titik itu dibunyikan dengan pen dan yang tanda atau garis panjang itu digunakan dengan bunyi straight. Adapun sandi macam-macam sandi lainnya itu sandi rumput pramuka, sandi bulan dan bintang, dan sandi koordinat. Selanjutnya yaitu semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan, namun kini yang umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapor. Bendera semapor ini berukuran 45 cm dengan stik kayunya yang berukuran 60 cm. Ini merupakan gerakan-gerakan dalam semapor, yaitu mulai dari alfabet A sampai dengan Z. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi dari Pramuka pertemuan 1 sampai dengan pertemuan kelima. Saya Nurul Fuadi mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.